Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorina Juretno dalam program Tribun Timur Update edisi Senin 12 Mei 2025. Informasi terupdate dari Kabupaten Sinjai mengenai lokasi penemuan mayat membusuk di rumah Bongki Sinjai dipasangi garis polisi. Dan untuk informasi lebih lengkapnya, berikut laporan dari rekan Takwa yang sudah menghimpun lebih lengkap. Selamat sore rekan Takwa. Selamat sore rekan di studio dan selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Ya, baik, dapat disampaikan terlebih dahulu bagaimana dan juga kapan pertama kali kemudian pihak kepolisian sendiri menerima laporan terkait dugaan mayat tersebut? Baik rekan, penemuan mayat yang bernama Abdul Razak berumur 65 tahun itu sempat menggegerkan warga Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Pasalnya mayat tersebut ditemukan dalam kondisi sudah membengkak dan mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Oke, dapat disampaikan juga kemudian pada saat pertama kali petugas mendatangi TKP, bagaimana gambaran yang disampaikan pihak kepolisian? Jadi kronologinya itu kan awalnya tetangga korban yang bernama Hafid eh, mencium aroma busuk dari rumah korban. Setelah itu dia mendatangi rumah korban, namun posisi rumah tersebut itu pintunya terkunci. Mengenai hal itu, Hafid ini berkoordinasi dengan Lurah Bongki dan melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian yakni Polsek Sinjai Utara. Selanjutnya pihak Kelurahan Bongki dan pihak polisi dari personel Polsek Sinjai Utara bersama dengan Polres Sinjai mendatangi lokasi dan melakukan pendobrakan paksa atau membuka paksa pintu rumah korban dan ditemukan korban sudah meninggal dunia dalam posisi tengkurap di dapur rumah korban. Untuk hingga saat ini maksud saya pemasangan garis polisi sendiri sudah sejak hari apa rekan Takwa? Jadi pemasangan polisi pada saat setelah korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, personel Polres Sinjai langsung memasangkan garis polisi atau polisi lain. Selanjutnya dilakukan pihak kepolisian menghubungi uh, petugas dari Dinas Kesehatan dan melakukan evakuasi. Namun dalam proses evakuasi itu tampak para warga setempat memadati TKP. Namun dari informasi yang dihimpun dari pihak kepolisian, pihak keluarga korban menolak untuk diotopsi. Penolakan tersebut tertuang dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh saudara korban yang bernama Abdul Aziz bersama dengan pihak kepolisian rekan. Dan hasil sementara dari identifikasi atau pemeriksaan oleh tim kesehatan tadi yang disebutkan rekan Takwa seperti apa? Apakah ada ditemukan tanda-tanda kekerasan atau kejanggalan? Kalau persoalan itu rekan polisi belum menghimpun karena pihak keluarga korban menolak untuk diotopsi. Namun pihak kepolisian menduga bahwa korban ini sudah meninggal sekitar 5 hingga 6 hari karena sudah mengeluarkan aroma busuk dan ditemukan belatung atau ulat di tubuh korban. Dan dari informasi yang dihimpun oleh tetangga korban sebelum dia berangkat ke Bandung yang selama 7 hari awal sebelum berangkat dia sempat melihat dan menyapa korban sendiri rekan. Pada saat pulang dari Bandung dia mencium aroma busuk dari rumah korban dan pas mendatangi ternyata korban ini sudah meninggal dunia. Saat ini rekan Takwa mungkin boleh dikonfirmasi sekali lagi dugaan penyebab kematiannya karena apa? Apakah ada penyakit atau mungkin faktor alami? Untuk dugaan sementara sendiri rekan, polisi belum bisa menduga apa-apa karena uh, korban sendiri itu tidak mengalami penyakit apapun dan bahkan Lurah Bongki sendiri bernama Abdul Waris sempat melihat korban ini di Pasar Sentral Sinjai. Untuk itu respon warga sekitar terhadap kejadian ini seperti apa dan kemudian ada berapa saksi yang berhasil dimintai keterangannya? Untuk respon sendiri warga yakni itu merasa kaget karena
korban sendiri itu diketahui memiliki fisik yang bugar, sehat karena aktivitasnya itu sebagai menjual bahan campuran di pasar sentral Sinjai, rekan. Respon dari aparat kepolisian atau juga lurah setempat mengetahui laporan ini, apakah ini juga merupakan pertama kali terjadi di lingkungan tersebut? Untuk peristiwa ini pertama kali terjadi di Kelurahan Bongki, namun peristiwa serupa itu pernah terjadi pada tahun 2024 di Kelurahan Biring Iri, Kecamatan Sinjai Utara, rekan. Baik. Boleh disampaikan juga maksud saya rekan Takwa mengenai keluarga atau juga kerabat dekat, kemudian apakah tinggal di Sinjai juga atau mungkin di tempat lain dari informasi yang Anda himpun? Pihak keluarga terdekat sendiri, yakni keluarga saudara kandung, itu berdekatan rumah. Namun korban sendiri itu tinggal di rumahnya sendiri karena belum berkeluarga, rekan. Oke. Dan dapat disampaikan juga kepada kita mengenai proses pemakaman dari jenazah tersebut, siapa yang kemudian mengurus serta dalam pemakaman ini? Untuk pemakaman sendiri rencananya akan dikebumikan di tempat pemakaman umum yang terletak di Cemeng, Kecamatan Sinjai Utara, rekan, dan akan dilaksanakan setelah pelaksanaan sholat zuhur, rekan. Iya, terakhir rekan Takwa, dapat disampaikan bagaimana sebenarnya pandangan warga sekitar mengenai sosok Abdul tersebut dan bagaimana penjelasan kepribadian soal interaksi sosialnya juga mungkin? Abdul Razak sendiri itu dikenal dengan sosok yang humanis, di mana aktivitasnya sebagai pedagang di Pasar Sentral Sinjai itu dia tidak pernah mengeluh sakit, dan maka dari itu warga setempat heran kenapa Abdul Razak ini ditemukan meninggal dunia di dalam rumahnya, apalagi dalam keadaan sudah membusuk, rekan. Untuk itu kami menunggu update terbaru dari rekan Takwa bagaimana hasil identifikasi dari pihak kepolisian dan juga tim kesehatan sendiri dan bisa dilaporkan kepada kita semua. Terima kasih rekan Baik, Takwa atas informasinya di sore hari ini. Juga Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan kita, juga pernyataan dari salah seorang saksi mata, Hafid dan juga Nurlia. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Ya, dapat turun bilang kamu dapat. Ya, dapat turun bilang kamu dapat.
Ya, la pertururi bilang kau nak. Ya, la pertururi bilang kau nak. Ya, la pertururi bilang kau nak.
Ya, lapor dulu nih bilal kan dah. Dia datang oleh kiai kuning adi dulu gitu sama sih kasih lima pecang kasih lima bau perlu bulan deh. Ini ini kan ada cerita dulu sambahar kalura pakai boleh kasih kan? Iya, tak apa. Oh, jadi kita pertama kali lihat Ki, Bu? Oh, enggak dilihat. Oh. Tergembok itu. Oh, tergembok. Ya, informasi ini kita pertama kali dulu mengetahui bahwa ada aroma tidak sedap. Karena saya tinggal di sini. Oh, Tadi malam datang. Oh, Ibu dari mana? Bandung. Dari Bandung. Kegiatan memang baru kita datang, sudah muat toh. Cuti ki memang, cuti ki lanjut. Kalau dengan almarhum Bu, apanya? Tapi apanya Ibu? Saudara dengan ibu saya. Oh, saudara. Atas nama siapa? Abdul Razak. Umur berapa? 70-an kayak. Kalau Ibu sendiri? Ibu Haja Nurlia. Kalau Ibu sendiri siapa namanya? Nurlia. Nurlia. Berapa tahun Bu? 56. 56. Oh. Tapi Bu sudah berapa hari ditinggalkan almarhum? Minggu lalu saya ke sana. Tapi masih dalam keadaan sehat. Sehat sih tapi batu-batu. Memang ada riwayat penyakitnya Bu? Oh, saya tidak tahu. Tidak tahu. Saya juga Bu. baru tinggal di sini. Tapi berapa tahun? Memang almarhum tinggal di sini sendiri di rumahnya. Iya. Sendiri, Budi. Sendiri di belakang. Di sini juga ada saudaranya satu. Oh, memang berpisah di rumah Budi? Berpisah. Ada Oh, ada sekat. masing-masing punya kamar. Jadi satu-satunya akses dari sini, Bu. Tidak ada. Tinggal ini Tinggal. doang ini Oh, satu. satu memang akses Bu. Oh. Tapi pas ditinggalkan dalam keadaan sehat Budi. Saya lihat waktu itu berangkat di sana Ke pasar. berangkat saya lihat di situ dia menunggu di ojek. Berarti almarhum tinggal di dalam sendiri. Sudah berapa tahun tinggal di sendiri? Dia sudah lama dari kami ini Kurang nanti tahu deh. beberapa tahun. Kalau anaknya almarhum tidak ada. Itu memang rasa tidak nikah. Oh, tidak ada. Tante, om. Sekitar pukul berapa tadi Bu? Pukul berapa tadi? Pak. Setengah 8 kayaknya tuh. Setengah. Pagi Saya sudah kasih ada dua piring kotor. apa tercium apa yang sangat menyengat tapi Iya. kami Malam tidak tidak tanggapi. datang. Kami tidak tanggapi karena saya kira bau-bau apa. Ikan kering. Nanti Pas. setelah saya bantu mertua di pagarnya sana perbaiki, saya kembali ibu bilang lebih baik kita periksa dulu. Makanya ambil tangga kemudian diintai ternyata bau menyengat dari dalam. Makanya langsung dihubungi yang berwajib. Sekitar pukul berapa tadi? Kita jam 8 ya. Saya pukul 8. Apa namanya komunikasi dengan pihak keluarga, termasuk Pak Lingkung dan Pak Lurah. Nanti Pak Lurah yang komunikasi dengan pihak kepolisian. Kami tidak berani untuk membuka, mengintai karena namanya hal seperti Oh, memang terkunci ya. terkunci dari dalam. Jadi didobrak. Jadi ada polisi tadi yang dobrak itu pakai 2 linggis baru bisa kita. Ini Pak atas nama siapa Pak? Kalau saya Pak Hafid, Pak Hafid. Umurnya sekarang berapa Pak? saya 58 tahun. 58 tahun. Apanya kok almarhum? Saya mertua, Oh. saya kan saudara dengan mertua saya, jadi mertua paman saya. Mertuanya almarhum. Saya mertua paman saya, saudara dengan mertua perempuan saya.
Baik, Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Senin 12 Mei 2025. Tetap saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Saya Fiorina Juretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.